Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Akan membahas tentang IoT, Internet of Things. Sebelum kita ke penjelasannya, perkenalkan, nama aku Jenarizwa Namesa Putri. Nama aku Aufa Rufaiza. Dan teman-teman kita. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Internet of Things. Internet of Things atau dikenal juga dengan singkatan dari IoT, merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagai data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata. Contohnya bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan apa saja, termasuk benda hidup yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Internet of Things berkaitan erat dengan mesin to mesin atau M2M, atau lebih dikenal dengan perangkat cerdas. Pada dasarnya, Internet of Things mengacu pada benda yang dapat diidentifikasikan secara unik sebagai representasi virtual dalam struktur berbasis internet. Istilah Internet of Things awalnya disarankan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dan mulai terkenal melalui Auto ID Center. Selanjutnya adalah unsur dari IoT. Yang pertama adalah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Dalam IoT, hampir semua mesin atau alat dapat menjadi mesin pintar. Itu berarti IoT sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan kita. AI ini bertugas untuk mengumpulkan data, perancangan, dan pengembangan algoritma serta pemasangan jaringan. Yang kedua adalah sensor. Dengan adanya sensor, mesin mampu menentukan instrumen yang dapat mengubah mesin IoT dari yang semula bersifat pasif menjadi mesin atau alat yang bersifat aktif dan terintegrasi. Yang ketiga adalah konektivitas. Konektivitas juga biasa disebut sebagai koneksi antar jaringan. Dalam dunia IoT sendiri ada kemungkinan untuk kita membuat jaringan baru, jaringan yang khusus digunakan untuk perangkat IoT. Selanjutnya ada manfaat dari IoT. Yang pertama, ada menunjang efisiensi pekerjaan. Salah satu manfaat yang bisa diperoleh dari IoT yaitu dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan. Adanya konektivitas canggih dari teknologi pintar seperti ini bisa mengurangi waktu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Sistem tersebut dapat membantu pebisnis atau perusahaan dalam efisiensi pekerjaan. Karena dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan, kecanggihan IoT juga dapat dimanfaatkan dalam keperluan lain seperti memantau efektivitas pekerjaan. Dan yang kedua, ada meningkatkan konektivitas. Manfaat lainnya dari IoT ini adalah untuk menunjang kemudahan konektivitas. Melalui sistem internet yang berkelanjutan, menjadikan konektivitas dapat memberikan kinerja lebih cepat dan penerapannya praktis tanpa menggunakan kabel lagi. Sistem ini juga dimanfaatkan untuk teknologi cerdas yang canggih untuk memastikan koneksi pada perangkat dan jaringan berjalan dengan baik. Hal ini membuat konektivitas lancar dan membuat sejumlah aktivitas dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Yang ketiga, ada lebih praktis dalam memonitor pekerjaan. Manfaat lain dari IoT ini adalah lebih praktis dalam memonitor pekerjaan dengan sistem yang sederhana dan juga memudahkan. Anda dapat melakukan sejumlah perintah tertentu menggunakan monitor melalui aplikasi secara real time. Aplikasi ini juga bisa Anda dapatkan di smartphone melalui website. Itulah beberapa contoh manfaat penggunaan sistem IoT yang bisa Anda rasakan saat ini dan pastinya Anda pernah melihatnya secara langsung. Selanjutnya adalah penerapan Internet of Things. Pertama, ada di bidang transportasi. Kendaraan otonomous menjadi salah satu bentuk perwujudan teknologi IoT di ranah transportasi. Dengan demikian, penggunanya akan bisa menjalankan mobil tanpa harus mengemudinya secara langsung. Adapun perusahaan otomotif yang kini telah menerapkan teknologi tersebut, yaitu adalah Tesla milik Elon Musk. Kemudian selanjutnya ada Smart City. Keberadaan IoT dapat membantu Smart City, khususnya dalam memonitor dan mengelola keberadaan lingkungan sekitar secara real time, seperti memantau trafik lalu lintas, banjir, mengecek kondisi debit air di waduk, serta memantau kondisi laut untuk aksi mitigasi bencana ke pelaut dan nelayan. Yang ketiga ada dalam bidang kesehatan. Industri kesehatan menjadi salah satu bidang yang sangat identik dan ideal dengan penerapan IoT. Kini sudah banyak inovasi baru yang memanfaatkan IoT untuk mendukung proses pengobatan berjalan efektif dan aman, seperti pengecekan detak jantung, mengukur kadar gula, MRI, scan bedah. 1. Meningkatkan efisiensi operasional. Kelebihan IoT memungkinkan otomatisasi dan kontrol proses bisnis sehingga secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional.
Dengan sensor dan perangkat yang terhubung, perusahaan dapat memantau dan mengolah aset secara real time. 2. Pengambilan keputusan berbasis data. IoT memperdayakan perusahaan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada data yang akurat. Ketiga, memastikan keselamatan. Dengan kelebihan IoT, bisnis dapat memastikan keselamatan dan keamanan di lingkungan kerja. Sensor yang terhubung dapat mendeteksi kondisi berbahaya secara dini sehingga memungkinkan intervensi cepat untuk mencegah kecelakaan atau insiden. 4. Menghemat energi dan sumber daya. IoT menawarkan solusi untuk pengolahan energi dan sumber daya yang lebih efisien untuk mendukung upaya keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya ada kekurangan IoT. 1. Masalah keamanan dan privasi. Dengan jumlah perangkat IoT yang terus bertambah, masalah keamanan dan privasi menjadi semakin kritis. Yang kedua, kompleksitas. Kompleksitas sistem menjadi kekurangan IoT dalam pengimplementasiannya. Dari instalasi perangkat, integrasi sistem, hingga pengolahan data, banyak aspek yang harus dikelola dengan cermat. 3. Biaya implementasi. Investasi awal untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan cenderung cukup tinggi. Selain untuk biaya operasional, termasuk pemeliharaan sistem dan biaya langganan untuk layanan cloud. Contoh-contoh dari IoT atau Internet of Things. Perangkat IoT yang banyak dipakai di era digital adalah yang pertama ada smart lock. Dengan adanya perangkat smart lock, Anda tidak lagi membutuhkan kunci sebab kunci dapat terbuka otomatis saat Anda berada di depan pintu dan mengunci saat Anda menutup pintunya secara otomatis. Yang kedua ada Nest Smart Thermostat. Contoh IoT berikutnya adalah Nest yang merupakan termostat yang tersambung dengan jaringan internet. Nest bisa mempelajari rutinitas dan kemudian otomatis dapat menyesuaikan suhu saat Anda berada di dalam rumah atau luar panas atau dingin dan bangun atau tidur. Nest bisa membuat rumah Anda jadi efisien dan membantu menghemat pemanas atau pendingin ruangan. Yang ketiga ada Automatic Car Tracking Adapter. Contoh lain dari IoT adalah Automatic Car Tracking Adapter yang berfungsi melacak informasi mobil Anda dengan memakai adaptor di mobil. Perangkat yang satu ini dapat melacak penggerak jam, jarak tempuh, efisiensi bahan bakar, biaya bahan bakar, lokasi, dan lainnya. Yang keempat ada Smart Toll. Jika kalian sering lewat di jalan tol, kalian pasti tahu yang namanya e-toll. Dan yang kelima ada Face Unlock atau pengenalan wajah. Nah, setelah mendengar penjelasan dari teman-teman kita, dapat disimpulkan bahwa IoT itu sangat bermanfaat dan mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Betul nggak, Jenar? Betul banget. Tapi IoT ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti yang tadi disebutkan oleh teman-teman kita semua. Oleh karena itu, sebaiknya kita meminimalisir kejadian tersebut dan semoga IoT ini menjadi berkat untuk kita sering berinovasi untuk kehidupan yang lebih baik. Cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.